8 orang yang dikecam karena menjadi haters BTS dengan xenofobia dan rasisme. BTS adalah band terbesar saat ini, tapi bahkan mereka masih menghadapi diskriminasi dan kebencian. Hanya dalam 1 tahun terakhir saja, BTS telah menjadi sasaran komentar rasis dan xenofobia dari tokoh masyarakat dan sesama selebriti. Berikut adalah 8 orang yang mendapat kecaman karena tidak menghormati grup. Yang pertama, Joe Biden. Tokoh Amerika dan mantan rapper ini menghadapi reaksi keras setelah ia mengaku membenci BTS tanpa alasan tertentu. Saat membahas penghargaan Grammy 2022 di The Joe Biden Podcast, Biden berkata, "Aku benci BTS." Alasan dia, "Aku tidak ingin melihatnya." Biden juga menyebut BTS sebagai grup dari Cina daripada Korea Selatan. "Aku tidak ingin mendengar omong kosong itu. Aku tidak ingin melihat mereka menari. Aku tidak ingin melihat kamu turun dari langit dengan payung kecil. Aku tidak ingin melihat 4 kode datang dari penonton dan kemudian terhubung dengan Voltron untuk melakukan gerakan 98 derajat. Aku tidak ingin melihat semua omong kosong itu. Aku tidak ingin melihatnya. Aku tahu mereka besar. Aku tahu ini Cina. Aku tidak ingin melihatnya," kata Joe Biden. Tidak mengherankan, komentar panas Biden membuatnya tenggelam dalam air panas dengan penggemar BTS ARMY. Alih-alih meminta maaf, Biden menggandakan dan menepis kemarahan ARMY dan menulis, "Seperti aku diintimidasi dari pendapat musikku, lol, karena aku tidak suka perakitan sabuk pop." Dan dia menulis, "Kenapa lempar setumpuk kartu dengan caraku secara agresif?" Yang kedua, Liam Payne dan Logan Paul. Liam Payne, mantan anggota One Direction, baru-baru ini mendapat kecaman karena diduga meremehkan kesuksesan BTS. Setelah menjadi bintang tamu di episode 328 dari podcast Impulsive, Logan Paul, ia menerima kritik dari pendengar atas komentarnya tentang artis lain. Ini termasuk BTS dan mantan rekan satu bandnya Zayn Malik. Lebih jauh, Logan Paul mengklaim bahwa One Direction adalah boyband terbesar sepanjang masa, meremehkan pencapaian band-band besar seperti BTS. "Kamu punya seperti cepat dan global muncul, jadi kamu adalah bagian dari One Direction, mungkin boyband terbesar sepanjang masa dan belum pernah ditiru," kata Logan Paul. Payne mengatakan bahwa grup K-pop telah menghidupkan kembali popularitas boyband dan girlband, tetapi tidak disebutkan namanya. "Ya, aku pikir beberapa band K-pop telah menghidupkan kembali hal itu. Maksudku tentu saja, kami juga punya 5 Seconds of Summer, itu cukup baik," kata Liam Payne. 3. Tucker Carlson. Pada 31 Mei, BTS bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih untuk membahas diskriminasi rasial, kejahatan kebencian anti-Asia, dan banyak lagi. Sementara sebagian besar reaksi terhadap kunjungan BTS positif, tidak semua orang adalah penggemar. Tuan rumah TV Amerika Tucker Carlson mendapat kecaman karena diduga tidak menghormati BTS di acaranya Tucker Carlson Tonight. Hal-hal menjadi sangat buruk bagi Joe Biden, baik yang dihadapi publik maupun internal. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka memecahkan kaca dalam keadaan darurat dan mengundang grup pop Korea untuk berbicara di Gedung Putih hari ini. Ya, jadi kami punya grup pop Korea untuk membahas kejahatan kebencian anti-Asia di Amerika Serikat. Oke, kerja bagus teman-teman, kata Tucker Carlson. Akibatnya, ARMY memanggil Tucker Carlson atas pernyataannya dan menjelaskan pentingnya keterlibatan BTS. 4. Andy Biggs. Tucker Carlson bukan satu-satunya figur publik yang dituduh menaungi kunjungan Gedung Putih BTS. Selama pidato BTS di konferensi pers Gedung Putih, politisi Amerika Andy Biggs men-tweet opini yang menuai kritikan. Dia menuliskan, bertanya-tanya, apakah mereka punya ide tentang bagaimana mengamankan perbatasan kita, menurunkan inflasi, menurunkan harga gas, dan mendapat kembali susu formula bayi di rak kita. Tapi Biggs dengan cepat kalah rasionya, balasannya tak henti-hentinya memanggil politisi keluar. Netizen menunjukkan bahwa dia pada dasarnya meminta sekelompok pria asing untuk menyelesaikan masalah Amerika Serikat yang semuanya harus diselesaikan oleh politisi Amerika daripada bertanya kepada orang lain. Jadi dia secara teknis meminta orang lain untuk melakukan pekerjaannya dan pekerjaan politisi lainnya. 5. Tuan rumah Mi Barrio. Acara TV komedi Chili Mi Barrio menemukan dirinya dalam air panas karena membuat lelucon rasis dan xenofobia tentang BTS. Dalam sebuah drama komedi, anggota BTS dibandingkan dengan diktator Korea Utara Kim Jong-un. Selain itu, para aktor memerankan BTS mengolok-olok bahasa Korea dengan menirunya dengan omong kosong. Fans menggunakan tagar #LRasismo No Es Comedia
untuk memperhatikan situasi menyerukan permintaan maaf atas nama BTS. Sebagai balasan, Mibario memposting pesan di akun Instagram mereka dengan mengatakan, "Terima kasih semuanya untuk getaran yang baik. Kami akan terus meningkatkan, belajar, mendengarkan, dan kami akan tetap teguh dalam niat kami menghadirkan kesenangan bagi keluarga. Kami mengumpulkan semua komentar positif dan juga kritik karena untuk itulah kami berkontribusi sedikit dengan humor dan kesenangan." 6. Mohrez Hidden. Rapper Iran ini dituduh mencuri logo perisai BTS dan menghina grup tersebut dengan lelucon rasis dan homofobik. Tersembunyi membalas tuduhan plagiarisme dengan story-story Instagram. Setelah menerima gelombang reaksi yang intens dari ARMY, Hidden menghapus postingan Instagram aslinya. 7. Matthias Matussik. Pembawa acara radio Jerman Matthias Matussik dari stasiun radio Bayern 3 membandingkan BTS dengan COVID-19 saat mengudara. Baik ARMY maupun kelompok aksi melawan diskriminasi anti-Asia di Jerman mentweet tentang situasi tersebut yang dibalas dengan sinis oleh Matthias. 8. Jimmy Kimmel. Pembawa acara larut malam Jimmy Kimmel mendapat kecaman lebih dari sekali karena menjadikan BTS sebagai bahan leluconnya. Hanya seminggu setelah membandingkan demam BTS dengan COVID-19, Jimmy diduga menaungi BTS selama monolog pembukaannya tentang varian Omicron. "Kamu tahu, varian ini semua varian yang berbeda, mengingatkanku pada boyband di akhir 90-an dan awal 2000-an. Kamu tahu, kamu punya yang besar seperti Backstreet Boys, NSYNC, dan kemudian bermutasi menjadi U-Town dan 98 Degrees. Dan kami punya Jonas Brothers, Big Time Rush. Mereka terus berpisah ke arah yang berbeda, akhirnya One Direction, dan mereka mengambil bagian-bagiannya dan muncul di seluruh dunia. Sampai akhirnya kita menemukan satu yang sangat menular sehingga menghancurkan semua kehidupan di bumi," kata Jimmy Kimmel. Di Twitter, penggemar menuduh Jimmy melakukan rasisme dan xenofobia dan banyak mengecam komedinya dengan menulis, "Aku tidak mengerti bagaimana lelucon itu dianggap pantas oleh banyak orang ketika Jimmy Kimmel dengan jelas menggambarkan kesejajaran antara sekelompok pria Korea dengan virus yang telah membunuh jutaan orang di seluruh dunia." Yang ke-9, haters V meminta maaf atas dituntut hype netizen tak terkesan. Pada tanggal 1 Oktober 2023, forum online Korea Selatan NetPen melihat postingan permintaan maaf berjudul "Aku minta maaf kepada V BTS". Postingan itu berasal dari pengguna yang mengidentifikasi dirinya sebagai Kim Yong dari Busan, menjelaskan bahwa HYBE telah mengambil tindakan hukum terhadap mereka atas komentar jahat mereka tentang V BTS. "HYBE menuntutku, aku minta maaf pada V," kata Kim. Setelah menyebutkan jumlah komunitas online tempat komentar jahat dikirimkan, Kim mengklaim bahwa kesalahpahaman mereka tentang V berasal dari video tahun 2022 di YouTube. "Aku Kim Yong dari Busan. Sejak tahun 2022, aku aktif di situs web seperti NetPen, Yosong Side, Seoul Dresser, Galeri BTS, dan Mail Idol di The Insight, Twitter, dan YouTube. Aku memposting komentar jahat, mengkritik V, dan menyebarkan rumor tentang idola itu. Pada tahun 2022, seorang YouTuber memposting video yang mengejek V BTS. Aku menonton video itu dan entah kenapa aku percaya apa yang dikatakan adalah kebenaran. Aku tidak berpikir, awalnya aku merahasiakannya, tapi begitu aku melihat orang lain mengungkapkan kebencian mereka terhadap idola itu, aku memutuskan untuk berpartisipasi. Jadi aku meninggalkan komentar kebencian dan mengarang rumor tentang dia. Aku membencinya karena aku yakin dia adalah orang jahat seperti yang digambarkan dalam video. Aku tidak pernah berpikir untuk berhenti dan mengetahui kebenaran tentang dia," kata Kim. Kim memohon pengampunan dengan menunjukkan bahwa masa depannya bergantung pada hal itu. "Aku sedang bersiap untuk mengikuti ujian pegawai negeri segera. Kalau aku kalah dalam gugatannya, itu akan dicatat dan aku tahu bahwa catatan seperti itu akan berdampak padaku di masa depan. Jadi aku belum bisa tidur. Kasusnya telah dilimpahkan ke otoritas setempat-tempat tinggalku. Dari apa yang aku tahu, HYBE tidak tertarik membiarkanku lolos. Aku merasa tidak berdaya mengetahui bahwa aku tidak punya peluang melawan mereka. Aku bertanya kepada detektif kasus tersebut apakah aku dapat menyampaikan permintaan maaf dengan harapan meringankan hukumannya, tapi dia mengatakan permintaan maaf tidak akan membantu sampai kasusnya dibawa ke pengadilan. Apapun itu, aku ingin meminta maaf pada NetPen karena tidak bisa meminta maaf membuatku gugup.
Aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyadari bahwa komentarku yang didasarkan pada gagasan salah tentang dia dapat menyakiti hati V. Aku ingin terus meminta maaf untuk menebus semua komentar yang pernah aku tinggalkan. Aku merasa tidak enak setelah mengetahui bahwa tidak ada yang benar yang aku pikirkan tentang dia. Sebaiknya minta maaf padanya secara langsung, tapi aku tidak bisa, jadi setidaknya aku ingin mengumumkannya ke publik. Aku tidak akan pernah meninggalkan komentar jahat lagi. Aku tidak akan menyebarkan rumor lagi. Aku tidak akan percaya semua video yang aku lihat di YouTube. Mohon maafkan aku masih sangat muda, aku tidak mengerti cara kerja dunia. Mohon maafkan aku dan bantu aku menjadi orang baru. Sekali lagi aku minta maaf, kata Kim. Postingan itu tidak membuat netizen Korea terkesan. Sebagian besar percaya bahwa karma Kim itu benar. Kim bukanlah orang pertama yang meminta maaf kepada korbannya melalui netpen. Salah satu YouTuber paling terkenal di Korea, Sojang, juga meminta netpen untuk memaafkan diri dari video beracun mereka yang menyebarkan informasi palsu tentang selebriti. Mengetahui bahwa permintaan maaf publik secara online seringkali merupakan bagian dari taktik mereka untuk mencoba meringankan hukuman, netizen tetap skeptis terhadap Kim dan berharap yang terbaik bagi hype dalam pertarungan hukum mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.